Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata
tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Dengan segenap hati kami datang padamu Tuhan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan salam yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Ibu Maria. Di dalam Lukas 1 ayat 28 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jika pagi ini salam itu disampaikan kepada saudara, apa kira-kira reaksi saudara? Sepintas hanya seperti salam biasa yang disampaikan, tetapi di balik salam itu ada makna yang terkandung di dalamnya. Mari kita belajar untuk memahaminya. Yang pertama, salam hai engkau yang dikaruniai. Secara spesifik, salam itu ditujukan kepada Maria. Tetapi secara universal, salam itu bisa disampaikan kepada kita semua, orang-orang pilihannya, terlebih di awal tahun 2023 ini. Salam hai engkau yang dikasih karuniai. Tuhan menyertai engkau. Adakah salam ini memiliki makna tersendiri di dalam hati saudara? Ataukah salam itu hanya berlalu karena tidak memiliki makna tersendiri? Karena salam itu dianggap biasa oleh kita. Kalau kita mau perhatikan, di balik salam itu dikatakan, Tuhan menyertai engkau. Ini janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Maria. Tetapi janji yang sama juga Tuhan berikan kepada kita, setiap orang-orang yang percaya kepadanya, yang hidup di dalam kasih karunia-Nya. Di dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi, janji Tuhan bagi anak-anaknya yang hidup dalam kasih karunia-Nya adalah sama dengan janji yang Tuhan berikan kepada Maria, bahwa Tuhan akan menyertai sampai selama-lamanya, bahkan sampai kepada akhir zaman. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang rindu tahun 2023 menjadi tahun berkat, tahun terobosan dalam hidup ini? Adakah janji penyertaan Tuhan itu memiliki arti dan memberi makna tersendiri dalam hidup saudara dalam melewati tahun 2023 ini? Ataukah janji itu hanya kedengaran biasa-biasa saja di telinga dan tidak menggetarkan hati saudara, sehingga saudara no respon terhadap janji itu? Dengar saudara, jika janji itu diberikan oleh seorang konglomerat, bahwa dia akan menyertai kita dalam segala aspek kehidupan kita, baik itu di kesehatan kita melalui asuransi yang dia berikan kepada kita, usaha pekerjaan kita akan disertai melalui modal yang diberikan kepada kita, karir dan pendidikan kita akan diberikan kesempatan, akan disertai, semua akan dibantu dan ditolong oleh Dia. Bagaimana perasaan kita saat kita mendengar janji itu? Pasti kita akan bersukacita bahwa seorang konglomerat akan menjamin kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu ragu lagi dalam segala aspek kehidupan kita, sebab ada orang yang sudah bersedia menjamin kehidupan kita. Tetapi ini adalah janji Tuhan. Tuhan, Raja di atas segala raja, bahkan konglomerat di atas konglomerat. Adakah hati kita tergetar dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan kita lebih besar dalam segala perkara? Tetapi sayang, banyak manusia yang melupakan Tuhan dan lebih mudah menggantungkan hidupnya kepada orang lain, sehingga dia harus bersikap yes man
demi mendapat posisi di hati orang yang diharapkan untuk mengcovering hidupnya. Dia terpaksa mengeluarkan kocek, mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk memakai jasa bodyguard. Dia terpaksa menjalankan politik uang atau money politik agar mendapat dukungan dan perlindungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita bersikap bodoh dalam mencari dukungan dan perlindungan. Bukankah ada Tuhan yang berjanji kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita bahkan sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Janji Tuhan amat sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak hanya berjanji bahwa Dia akan menjamin kehidupan kita, bahwa Dia akan menyertai kita, bahwa Dia akan menolong kita, tetapi Dia berjanji juga akan mengeluarkan kita lebih daripada pemenang. Yesus adalah jaminan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjalankan kehidupan di dalam rancangannya, bahwa ada kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Itu janji Tuhan. Oleh Dia perlu kita garis bawahi, karena kemenangan itu bukan oleh kita tetapi oleh Dia. Melalui penyertaannya Tuhan membuat kita mampu memperoleh kemenangan atas hidup ini, sekalipun harus melewati lembah yang kelam, padang gurun atau malam yang kelam harus kita lewati. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah kita adalah Allah penerobos. Dia sanggup menerobos apapun dalam kehidupan ini. Apakah itu sakit penyakit kita, apakah itu masalah keuangan kita, bahwa Tuhan berjanji dalam segala perkara, dalam segala aspek, bahwa Tuhan sanggup menerobos dan mengeluarkan kita sebagai umat pemenang. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 20b berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air yang menerobos. Jika air itu sudah menerobos Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang sanggup menghentikannya. Tidak ada seorang pun yang sanggup membendungnya. Demikian juga dengan Tuhan. Saat Tuhan menerobos di dalam kehidupan kita, saat Tuhan menerobos di dalam persoalan kita, di dalam permasalahan kita, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menghentikannya. Ketika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Demikian juga ketika Tuhan sudah menutup sebuah pintu, tidak ada seorang pun yang sanggup membukanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara sekalian, marilah janji Tuhan yang sangat indah dan luar biasa ini boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, maukah kita disertai oleh Tuhan sepanjang tahun 2023 ini, bahkan sepanjang hidup saudara? Karena itu jangan pernah takut di dalam menghadapi kehidupan ini, termasuk dalam menghadapi tahun 2023. Sekalipun banyak orang yang memprediksi tahun 2023 sebagai tahun goncangan, baik secara ekonomi, secara politik, secara apapun Bapak Ibu, jika goncangan itu terjadi, kita tidak perlu takut dalam menghadapi semua itu, karena ada Tuhan yang beserta kita, dan Tuhan kita sanggup menerobos dan mengeluarkan kita sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tentu hal ini bukan karena gagah dan kuat kita, tetapi kemenangan yang kita peroleh itu adalah oleh Dia yang mengasihi kita. Atau dengan kata lain, bahwa Tuhanlah yang membuat kita menjadi pemenang. Karena itu, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah kita bertindak bodoh dengan mencari perlindungan dan pertolongan di luar Tuhan. Sebab janji Tuhan adalah ya dan amin. Seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Maria ayat 30 sampai 31, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan yang sama mau berkata kepada kita, jangan takut. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sekali lagi saya ulang, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Adakah saudara masih takut, galau, dan gelisah sehingga tidak berani memiliki mimpi yang besar di dalam kehidupan ini? Jangan skeptis sehingga menimbulkan iman yang negatif di dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Biarlah perkataan Daud ini juga menjadi perkataan kita, bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jalan Tuhan memang tidak selalu mulus. Jalan Tuhan bukan seperti jalan tol yang tanpa lubang, tetapi jalan Tuhan sekalipun harus melalui lembah yang curam atau harus pikul salib, tetapi kemenangan itu adalah janji Tuhan. Kita akan dibawa oleh Tuhan sampai padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita membayangkan bahwa janji Tuhan itu seperti jalan tol. Tetapi bagaimana dengan Maria? Di dalam ayat 31 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Pernahkah saudara berpikir bahwa di dalam kasih karunia Tuhan, Maria harus berjalan di atas air? Maria harus berjalan untuk sesuatu yang mustahil. Di satu sisi, kasih karunia Tuhan membawa Maria untuk bersukacita karena dia dipilih menjadi ibunya Yesus. Tetapi di sisi lain, dia harus mengandung terlebih dahulu, padahal dia belum menikah. Bahkan hampir saja ditinggal oleh tunangannya Yusuf secara diam-diam, karena Yusuf tidak bisa menerima kehamilan Maria. Matius 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kasih karunia membawa Maria kepada dilematis. Kalau dia tidak benar-benar fokus kepada Tuhan, maka Maria akan mudah terjatuh dan keluar dari rancangan Tuhan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu, ketika kita masuk di dalam rancangan Tuhan, terkadang kita merasa itu sesuatu yang dilematis. Tetapi percayalah, ketika kita tetap berjalan pada jalan Tuhan, ketika kita tetap fokus kepada Tuhan, kita akan mengalami seperti Maria, Tuhan yang akan menolong kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Kita tahu bahwa pada saat Maria dihadapkan pada situasi yang dilematis, dia hendak ditinggal oleh tunangannya Yusuf. Kita lihat bagaimana Tuhan beracara. Tuhan menolong Maria melalui mimpi yang disampaikan kepada Yusuf, sehingga pada akhirnya Yusuf bisa membatalkan rencananya untuk meninggalkan Maria. Dia bisa menerima Maria dan mengerti bahwa Maria mengandung karena kuasa daripada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah takut ketika Tuhan memanggil engkau
untuk berjalan di dalam rancangan Tuhan, ketika Tuhan memanggil engkau untuk berjalan di atas air, ketika Tuhan memanggil engkau untuk tetap ada di sana, sekalipun engkau harus melewati lembah yang curam, percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, bahwa Tuhan yang akan memberi kemenangan kepada kita, bahwa Tuhan yang akan menerobos semua persoalan dan jalan-jalan yang harus kita lalui. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita minta tuntunannya agar tahun 2023 menjadi tahun kemenangan di dalam kehidupan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena pagi hari ini Engkau sudah mengingatkan kami mengenai apa yang dialami oleh Maria. Sekalipun secara manusia bagi kami itu adalah satu hal yang dilematis. Bagi kami, panggilanmu terkadang terasa berat, panggilanmu terkadang tidak bisa dimengerti secara akal budi, tetapi kami percaya Bapa bahwa rancanganmu adalah sempurna, rancanganmu tidak pernah salah di dalam hidup kami. Karena itu beri kekuatan kepada kami untuk kami boleh masuk di dalam rancanganmu, untuk kami terus berjalan di dalam rancanganmu, untuk kami tidak melihat pada goncangan yang ada di sekitar kami, tetapi kami tetap berfokus kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berfokus kepadamu, ketika kami mengandalkan Engkau, maka disitulah Engkau akan turun tangan, Engkau akan memberikan solusi, Engkau memberikan jalan keluar, sehingga kami boleh sampai ke air yang tenang dan rumput yang hijau seperti yang Engkau rencanakan di dalam kehidupan kami, dan kami bisa keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.